Hai hai, Assalamualaikum, jumpa lagi. Happy weekend. Yuk ikutan Wulanda Story, jalan-jalan kuliner masih di area Tangerang ya guys. Kali ini Wulanda Story jalan-jalan sekaligus kulineran di area Tangerang Selatan ya guys. Ini warung makannya tuh udah sejak tahun 2019, tapi sampai sekarang rame terus ya. Untuk mencapai warung ini kita tuh bener-bener harus seperti mendaki gunung, melewati lembah, dan kita harus melewati makam keramat. Horor banget ya. Jika kalian menggunakan kendaraan roda 4, parkirnya tuh ada, bisa kalian naik atau juga di pinggir jalan. Sudah ada kantong-kantong parkir. Dan untuk menuju ke areanya tuh karena jalannya cukup untuk motor, kita harus jalan kaki lagi guys. Di sepanjang jalan selain kita lihat makam, kita juga melihat warga-warga lokal yang berjualan pisang, keripik, dan lain-lain ya guys. Setelah berjalan melewati rumah-rumah penduduk dan kita juga ketemu makam, akhirnya kita sampai di destinasinya. Ya, kali ini Wulanda Story ke warung Tuman BSD yang berada di Jalan Ciater Tengah. Kalau kalian mau ke sini, kalian cukup pakai Google Map aja ya guys. Begitu sampai di area, kita bisa melihat ya vibes-nya itu mirip-mirip di Jogja gitu ya, atau di kampung-kampung gitu ya guys. Dari arsitekturnya, dari vibes-nya, dari waiter dan waitress-nya yang pakaiannya masih tradisional, dan menu-menu makanannya juga yang masih tradisional banget ya guys. Jadi udah bener-bener kayak kalau kalian ke Jogja tuh ada warung klotok, nah di BSD ada warung Tuman. Begitu kita sampai di area warung Tuman ini, kita disambut oleh waiternya ya guys. Jadi kita akan diarahkan tempat duduk mana yang bisa kita tempati. Jadi di sini tuh modelnya bener-bener makanannya itu ready ya, kecuali yang kayak minum dan goreng-gorengan. Kita bisa lihat kan guys, di dalamnya itu bener-bener tradisional banget, masih saung-saung gitu, dan kita banyak pilihan kerupuk ya guys. Kalau di kerupuk-kerupuk di kaleng ini kita bisa pilih macam-macam banget kerupuknya. Karena ini masih asli banget dan jadul banget, itu tuh enak banget kalau kita buat makan bareng keluarga atau hangout sama teman atau buat arisan juga bisa ya guys. Nah di sini aku udah dapat tempatnya ya guys, diarahkan sama mas-masnya. Jadi kita duduk di bawah kayak saung gitu ya guys, tapi memanjang. Setelah kita dapat tempat duduk, lalu kita ke area pemesanan makanan ya. Untuk makanan yang jadi seperti makanan berat, nasi dan lauk pauk, kita ada di paling depan ya guys. Kita antri dulu, lalu kita sebutkan kita duduk di area apa, dan kita pilih menunya. Di sini tuh yang paling terkenal mangut lele ya guys. Karena ini aku datangnya belum siang banget, hari Sabtu jam 11-an, jadi itu masih banyak tempat banget ya guys. Tapi kalau kalian kesininya jam makan siang atau di atas jam makan siang sedikit, itu udah bener-bener rame banget ya guys. Jadi kalian untuk tempatnya itu biasa antri. Dan kalau ini aku beruntung banget ya pas jam 11-an. Dan gak lama dari aku pesan, itu tuh makanannya udah ready guys. Nih aku pesannya tuh sebenarnya nggak banyak ya untuk makan 2 orang, tapi ini tiba-tiba pas datang kelihatan banyak banget guys. Di sini untuk pilihan nasinya tuh ada nasi merah dan ada nasi putih juga. Dan di tiap meja itu diberi lilin ya guys. Untuk goreng-gorengannya itu juga lengkap ya, minumannya juga lengkap. Jadi untuk gorengan itu ada stand tersendiri untuk pesan ya. Lalu untuk minuman juga ada kita pesan tersendiri. Jadi areanya itu benar-benar dipisah banget. Setelah kita pesan gorengan, minuman, makanan berat, lalu kita ke kasir langsung bayar ya guys. Dan gak lama dari itu, karena ini gak rame banget, makanannya tuh udah siap. Karena di warung Tuman ini settingnya bener-bener kejadulan yang hakiki ya guys. Jadi di sini tuh selain makan juga banyak orang yang foto-foto atau take video dan lain-lain. Kalian bisa lihat kan kayak pesan es teh manis ini, gelasnya tuh bener-bener masih gelas yang jadul, pakai gelas lurik. Dan ini tuh gimana ya guys, vibesnya itu bener-bener enak. Dan di tiap meja itu selalu dikasih lilin ya guys, untuk menghindari ada lalat atau ada binatang yang terbang gitu ya. Nah ini karena outdoor, jadi lilin ini membantu banget ya guys. Untuk harga makannya sendiri tuh masih termasuk yang bisa terjangkau ya guys. Seperti kita pesan oseng-oseng satu piring itu kan porsian ya guys, itu 18.000. Lalu ada mangut satu piring itu 30.000.
dan mendoan juga harganya masih terjangkau lah guys. Kalau kalian gak suka pedas, itu nggak usah tambah pesen sambal ya guys, karena oseng-oseng dan mangutnya itu udah cukup pedas dan ada potongan cabenya juga. Tapi kalau kalian suka pedas, ini ada tersedia dua pilihan sambal, ada sambal hijau dan sambal merah. Yang pedas banget ya pastinya sambal merah ya guys. Dan untuk nasinya ini bener-bener porsinya banyak ya guys. Ini cetakannya tuh muncung banget, dan pas di aur-aur gitu bener-bener itu banyak banget ya guys. Jadi dipastikan kalau pesen satu porsi atau udah kenyang banget. Pantesan aja ya guys, warung Tuman ini selalu ramai atau full book, meskipun tempatnya itu benar-benar terpencil dan kita harus berliku-liku melewati kuburan, melewati rumah warga. Karena itu emang worth it guys, selain suasana yang pedesaan atau itu kayak udah nggak di Tangerang Selatan gitu guys. Dan harga makannya ini kalau untuk share itu ya lumayan ini ya, terjangkau ya guys. Jadi satu lauk atau satu sayur ini bisa dimakan rame-rame. Ini tuh sebenarnya seru banget kalau kita makan keluarga besar gitu ya guys, atau kita sama teman-teman yang rame gitu. Karena selain tempatnya tuh benar-benar luas, makanannya itu bisa share dan kita tuh bisa bebas ya guys di sini tuh. Bisa kalau misalkan kita mau tambah pesan kopi, pesan gorengan, itu tuh enak banget, tinggal pesan aja. Karena makannya udah datang, yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba apa dulu ya, kalap banget. Oh ya, ini yang pertama aku cobain oseng bunga pepaya. Di sini tuh kan kadang kita susah ya nyari oseng bunga pepaya, tapi yang masaknya tuh enak. Ini tuh bener-bener enak. Jadi pahitnya tuh masih ada tapi dikit banget, dan dia bener-bener enak ya guys. Lalu kita cobain ya. Ini tuh di sini paling best seller atau dicari-cari, ini tuh kayak lodeh tapi dari ikan pe atau ikan pari ya guys. Ikan parinya tuh udah diasepin. Jadi ini tuh namanya mangut ikan pe. Jadi di sini tuh bener-bener dari suapan pertama itu rasa smokinya dari ikan pe, bumbunya yang medok tuh enak banget guys. Lalu aku cobain sambal merahnya ya, dan sambal merah ini bener-bener pedas banget guys. Aku juga cobain telur dadar kriwilnya, ini telur dadarnya tuh crispy gitu ya. Jadi kalau kalian gak suka yang pedas banget, mendingan gak usah pesan sambal ya guys, karena dari kuah mangut ikan pe ini tuh udah lumayan pedas guys. Kita cobain ya. Telur dadarnya memang crispy sih, cuman emang gak keras banget karena ini kan emang udah digoreng duluan ya. Cuman masih bisa sih dimakan, overall sih enak. Jadi aku tuh favorit banget, emang yang aku pilih nih yang favorit di sini ya guys, dan yang jarang ditemuin aja. Ini enak banget ya guys. Aku lanjut makan. Untuk gorengannya aku pesen bakwan jagung dan mendoan. Ini tuh dari kita pesen itu baru digoreng ya guys, jadi masih panas banget. Ini bakwan jagungnya itu yang tipikal kering, dan jagungnya itu emang masih utuh-utuh gitu guys. Nah ini satu porsi itu isinya 3. Kalau kalian kebanyakan itu bisa dibungkus sih guys kalau nggak habis. Jadi emang bener-bener gede ya, dan teksturnya itu crispy gitu. Jadi bener-bener fresh, karena saat kita pesan dan kita bayar ke kasir itu tuh baru digoreng. Lumayan sih. Selanjutnya kita review tempe mendoan ya. Ini satu porsi juga isinya 3, dan tempenya itu memang tempe mendoan yang tipis dan digorengnya masih agak basah. Di sini yang aku suka itu dia kan banyak daun bawangnya, dan tepungnya itu juga banyak. Lalu dia ada sambal kecapnya juga ya guys. Ini tuh bener-bener ya mendoan. Ini juga gede ya guys satu porsinya. Jadi tapi kalau nggak habis kalian bisa bungkus kok. Kita cobain ya. Pantasan selalu rame ya guys, karena makanannya tuh enak-enak, jadul tapi enak-enak gitu. Jadi bener-bener kayak rasa di kampung gitu ya guys. Untuk minumannya sih aku pesen ada es teh manis, ada kopi hitam juga ya guys, karena tuh bener-bener enak kalau minum kopi hitam itu. Jadi pesan ada es teh manisnya juga, gelasnya gede, dan ini masih pakai yang gelas belirik gitu ya, khas dari Jawa. Lanjutin makan ya guys.
Setelah kita makan, qadarullah itu hujan deras banget guys. Raindrops fall so soft at night on the streets through the night. Puddles form and clouds are gray. It's a quiet, rainy day. Rain, rain falling down, washing the world all around. Stay inside nice and warm while the rain sings its song. Perut kenyang dengar suara gemericik air sambil minum kopi anget. Udah bener-bener rasanya tuh kayak pulang kampung di rumah nenek guys. Damai banget. Memang ya secangkir kopi hitam itu nggak salah di segala situasi. Oke guys, jalan-jalan kuliner kali ini cukup sampai di sini. Semoga memberi inspirasi jalan-jalan kuliner di weekend bersama keluarga. Karena sudah reda, saatnya kita pulang. Jangan lupa siapkan uang parkir Rp10.000 ya guys. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Lulanda Story. Ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.